Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu, saudara-saudaraku, Majelis Talim Al-Husain yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan atas segala rahmat dan inayatnya, taufik dan hidayatnya. Pada siang ini kita dapat kembali berkumpul mengadakan kajian sebagaimana yang telah kita sepakati. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada qudwah hasanah buat kita semua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya yang suci, segenap sahabatnya yang mulia. Semoga juga salam dan salawat, rahmat dan karunia selalu dilimpahkannya bagi kita semua. Pada bulan yang lalu telah kita bicarakan berita gembira dari Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh, surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai kalabadi di dalamnya, dan pasangan yang suci. Tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Kali ini kita akan bicara syarat-syarat masuk surga dan jalan-jalan yang menuju kepadanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Waqaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Dahulukanlah untuk dirimu berbuat baik dan takwalah kamu kepada Allah. Semuanya kamu akan menjumpai Allah dan mereka bergembira orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat 110 Allah menegaskan, "Man kana yarju liqa'a rabbih wa ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharap jumpa Allah dalam kebahagiaan, maka ia beramal soleh dan jangan sekali-kali dalam beramal menyekutukan Allah di dalam beribadat kepadanya. Menyekutukan Allah tidak saja dalam akidah, tapi dalam niat yang terbalik. Jika kita berbuat baik dan mendapatkan perhatian orang, itu sudah syirik dalam beramal. Sedangkan Allah menerima amal yang ikhlas semata-mata karena Dia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Dan mereka disuruh kecuali beribadah dengan ikhlas semata-mata mencari ridhonya. Amal yang dia adalah amal yang pamer. Amal yang pamer tidak diterima sedikit pun, sekalipun itu banyak dan bagus. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 82, surat 2 ayat 82. Walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Bertauhid kepada Allah adalah mutlak merupakan cara untuk masuk surga. Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, sekalipun amalnya sedikit, dia dijamin masuk surga. Sebaliknya, siapa beramal banyak tapi tidak bersih daripada tauhidnya, tidak bersih daripada syirik, maka tidak ada jaminan masuk surga. Maka kita mengampuni dosa yang menyekutukannya. Tanda iman kepada Allah adalah ketaatan kepada aturan-aturannya. Larangannya ditinggalkan, perintahnya dikerjakan, sunahnya dilakukan. Allah berfirman mengatakan dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 13, "Tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'azim." Tilka hududullah, itulah undang-undang Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, yudkhilhu jannatin,
Ajaran minta dia ini, yang mencapai dan surat kembali di bawahnya surat berinya dia, maka kita bagi di sana, saya kau panggil aja, itulah kemauan saya. Itu pada Allah sebagai itu, sama sebagai agama, dan mau sebagai rasul, dan kita capai, dan harus saya ini bersabda, yang kelima, kita sebab begitu bilang juga berislami dina, Madinah dina, orang saya ini, aku sana, dia fikir aku jannah. Siapa masuk pada waktu pagi, dia berkata, aku berdoa Islam, aku berdoa Allah sebagai Tuhan, aku berdoa Islam sebagai agama, dan meminta belas pada Islam, pada Tuhan. Maka aku akan menjamin, aku akan mengambil tangannya dengan tangan, masukkannya ke dalam surga. Apa mudahnya, apa indahnya, apa janjian pasti. Jalan ke surga itu banyak caranya. Karena tahu kemampuan manusia berbeda-beda. Yang punya kemampuan yang bertanya, yang punya kemampuan yang yang punya kemampuan yang besar, yang punya kemampuan kami. Maka Allah berikan jalan masuk surga itu bermacam-macam cara. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, pada suatu hari, seorang laki-laki berjalan di padang pasir yang tandus. Hari panas terik sangat menyengat, sangat terasa, kerongkongannya terasa pecah, karena sangat tandus. Dicarinya air di sana sini tidak ada. Ada beberapa air dalam sebuah perigi yang sangat dalam. Karena sangat haus, masakannya juga penuh dalam perigi yang dalam. Setelah dia minum puas, dan naik dari perigi kembali. Apa yang terjadi? Lihatnya seekor anjing menjilat-jilat yang sangat halus. Matanya telah sayu. Tanpa dirasakan oleh laki-laki itu. Anjing ini kehausan seperti tadi aku kehausan. Dia turun segera kembali ke dalam perut. Lalu diisi sepatunya penuh dengan air. Sampai ke dalam ke atas perigi. Diberinya anjing yang kehausan tadi minum. Anjing itu mengibas-ibaskan ekornya. Tanda syukurnya kepada Allah. Dan terima kasih kepada laki-laki itu. Semua dosa-dosanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mengucapkan anjing ada pahalanya? Jawab Nabi, ikuli aku ya disini, walau aja. Memang pada setiap yang berhati basah atau makhluk yang masih hidup, itu ada pahalanya. Beliau juga menyampaikan bahwasanya pada satu hari jika sahabat sedang berbicara para sahabat dalam hadis yang berbicara para sahabat, Nabi berkata, saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita beruntung tentang kedatangan seorang calon penghuni surga. Semua orang menoleh ke tempat tidur. Di mana orang datang? Tiba-tiba datang seorang pemuda Ansor yang wajahnya masih basah dengan air wudhu, tangannya memegang sandalnya, lalu duduk bersama orang banyak. Dan ternyata kata Rasulullah, pemuda itu calon penghuni surga tidak sekali. Keesokan harinya Nabi berkata lagi, tengah-tengah kita akan hadir seorang calon penghuni surga. Sahabat Nabi penasaran siapa gerangan. Ternyata laki-lakinya kemarin. Maka sampai malam ketiga, Nabi berkata, tengah-tengah kita akan hadir seorang calon penghuni surga. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud penasaran, apa gerangan ibadat laki-laki ini? Apa keistimewaannya? Sampai yang Nabi katakan calon penghuni surga. Maka didekatinya laki-laki itu dan dia berbisik ke telinganya, saudaraku, aku ada masalah dengan keluargaku. Sehingga aku di malam minggu agar 3 malam saja. Laki-laki itu, silakan kau bermalam dengan aku. Ternyata malam pertama diintainya, tidak ada kelebihan, tidak ada fit. Malam kedua diintainya,
Tidak ada kelebihan yang dilihatnya. Kalau ketiga dia pura-pura tidur cepat, mau melihat apa gerangan yang dilakukan. Ternyata tidak ada yang semuanya luar biasa. Saya tidak malam-malam di laki-laki tersebut. Apalagi masuk misi untuk pulang. Dia berkata, sebenarnya saya tidak ada urusan masalah dengan keluarga saya. Sebenarnya mana kalian yang melihat bagaimana ibadah penuh tenang. Karena Rasulullah mengatakan, betul menjadi masalah. Apakah itu? Tidak ada keistimewaan. Hanya seperti yang kau lihat saja. Kemudian Ibu Abdullah masuk berangkat, tapi kemudian dipanggil oleh laki-laki. Oleh saudaraku, barangkali ini yang menyebabkan aku menjadi calon penghuni surga. Apa itu? Tidak ingat kepada ilah. Tidak ingat pada kesenangan Allah. Hatiku tidak sombong dalam merasa lebih daripada Allah. Hatiku tidak pernah benci kepada Allah. Dan aku juga tidak berburuk sangka kepada Allah. Itu masalah berikutnya. Bagian daripada Allah. Jadi rupanya, kau pun saling sangat diperlukan untuk memasuki surga. Wajar, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa di antara duanya, wala tusini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara. Ya Tuhanku, jangan menjadikan aku orang yang kau kecewakan di hari saat manusia dibangkitkan. Jangan kau berikan hati aku menjadi orang yang sedia karena tidak bisa. Karena pada hari itu tidak ada yang sama menghadap Allah kecuali orang yang bersih hatinya. Rasulullah SAW mengatakan, seorang nenek melihat tingkat neraka karena seekor kucing yang didekatnya tidak diberi makan. Jadi, kesalahan-kesalahan yang bersifat kemanusiaan, yang bersifat sesama manusia, rasa yang mengakibatkan rasa pada kita menjadi sia-sia. Nabi berkata, siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka menghormati tetamunya. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka menghormati tetangganya. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka menghormati, maka berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, berkata dia. Tapi menghormati tamu merupakan nilai yang sangat tinggi. Sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, karena dia sangat menghormati tamu. Pada satu malam, ada tamu datang dari jauh bersama-sama beberapa orang. Nabi Ibrahim mencari sapi mudanya, lalu disembelihnya, lalu dijauhnya tetamunya. Apa? Kita dapat bayangkan, malam-malam rela berrepot-repot untuk menghormati tetamu. Karena itu Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dia tidak mau makan sendiri, kecuali bersama orang lain. Sehingga pada suatu hari, Nabi Ibrahim tidak lapar, dia mencari orang yang bisa diajak makan, tidak ada yang lewat. Akhirnya dia cari, ditemui seorang kakek yang sedang duduk di bawah pohon. Kek, bangun kek, ada apa? Bangunkan saya sedang tidur. Saya mau ajak kakek makan bersama siang ini. Yang menanggapi si kakek, diajak makan, dan ternyata kakek itu ada manusia biasa, dia adalah malaikat. Kelihatan sudah seleranya timbul, sehingga Yunusnya juga, bukan saja liurnya yang meleleh, Yunusnya juga ikut meleleh. Maka si Nabi Ibrahim agak merasa jijik ya, dia keluar, jangan sampai dia muntah di depan tetamunya, dia keluar untuk muntahkan rasa jijiknya melihat sesama yang liurnya meleleh. Kemudian kata si tamu, hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan aku padahal aku kau undang makan di sini? Tidak apa-apa, sedikit saya mohon. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, kenapa engkau kenal namaku padahal kita baru kenal hari ini? Siapa kakek? Siapa nama kakek? Saya adalah malaikat. Ini ucapan itu. Nabi Ibrahim terkejut, malaikat Israel mencabut nyawa. Kalau begitu apa maksud kakek? Saya datang ke sini adalah untuk menyampaikan pesan Tuhan. Allah sangat senang padamu, karena kau suka menjamu. Maka kau suka menjamu tetamu.
itulah kelebihan Ibrahim, antaranya yang menyebabkan dia mendapatkan cinta Allah yang luar biasa karena akhlaknya sangat baik. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga sudah takut kepada Allah adalah akhlak yang baik. Dan di antara kebaikan akhlak seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Amal kriteria amal manusia itu dibagi pada 3 kategori. Ada manusia bisa beramal dengan fisiknya, ada manusia bisa beramal dengan hartanya, ada manusia bisa beramal dengan fisik dan hartanya. Tapi dengan ilmu, seorang bisa mendapatkan lebih tinggi daripada apa yang dicapainya. Dunia ini berempat golongan. Yang pertama, orang yang berharta tidak berilmu. Yang kedua, orang yang tidak berharta tidak berilmu. Yang ketiga, orang yang berharta dan berilmu. Yang keempat, orang yang tidak berharta tetapi berilmu. Orang yang berharta tidak berilmu, dia menggunakan hartanya kepada kemaksiatan, segera melampiaskan hawa nafsunya, maka dia celaka dengan hartanya. Orang yang tidak berilmu dan tidak berharta, dia berkata melihat orang yang berharta, dia berilmu, dia berkata, kalau saja aku kaya seperti dia, aku tidak bisa menguasai hawa nafsu. Maka dia berdosa tanpa dia mengerjakan dosa hanya karena kebodohan. Yang ketiga, orang yang berharta dan berilmu, dia menggunakan hartanya siang dan malam dalam kebaikan, maka dia mendapatkan kemanfaatan dan pahala yang besar karena hartanya. Yang keempat, orang yang berilmu, walaupun tidak berharta, dia berniat, sekiranya aku menjadi orang yang kaya, aku akan bersedekah seperti dia. Dia akan mendapatkan nilai kebaikan tanpa dia bersedekah karena ilmunya. Dalam Al-Quran Allah terangkan beberapa karakter orang-orang yang mendapatkan keridoannya dan mendapatkan jaminan masuk surga, dan mendapatkan gelar muflihun, dan mendapatkan gelar ibadur rahman, dan mendapatkan gelar muttaqun, dan orang mendapatkan gelar ulul albab. Marilah kita koreksi diri kita, sejauh mana kita sudah menjalankan perintah Tuhan, melaksanakan apa yang diridhoi Tuhan, sehingga kita mendapatkan gelar-gelar yang baik. Yang pertama, orang yang mendapatkan gelar ibadur rahman, yang mendapatkan gelar hamba Tuhan yang disayang oleh Tuhan yang penyayang. Hal itu tertera di dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 63 sama ayat 75. Ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun salam. Alladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyaman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina la yad'una Allahi ilahan akhar wa la yaquluna nafsan allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila shalihan wa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza maru bihi maru kirama. Walladzina idza zukiru yadhkuru bihim lam yakhiru summa wa umyana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yaj'aluna ghurfatan min sabr wa min lafana fiha tahiyatan wa salam. Bima yaqulu bikum rabbi wa yad'ukum wa qad kadzabtum wa sawfa yakunu lisan. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang disayang oleh Tuhan yang penyayang mendapatkan gelar ibadur rahman. Bukan IRNC, tapi ibadur rahman adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Melihat orang tua dia berkata, orang ini pahalanya lebih banyak dari aku, dia lebih dulu hidup daripada aku. Lihat orang muda dia berkata, orang ini dosanya lebih dikit daripada aku karena dia masih muda. Lihat orang berilmu dia berkata, orang ini banyak amal ibadahnya karena dia berilmu. Lihat orang bodoh dia berkata, orang ini lebih baik daripada aku karena dia melanggarkan tidak tahu.
Waladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang yang menggunakan waktu malamnya untuk sujud dan berdiri munajat kepada Rabb Tuhannya. Waladzina tanfaquna lazia kununa Rabbana sirf ana azab jahannam. Waktu malam digunakan untuk minta ampun kepada Allah. Dia berdiri kepada Tuhan dari azab jahannam karena dia tahu azabnya adalah sangat keras. Waladzina tanfaquna nisfu falam yaqtulu. Dan orang-orang yang apabila berinfak dia tidak kikir dan tidak pula boros. Pertengahan di antara itu. Waladzina la yad'una ma'allah ilahan akhir. Orang yang tidak meminta, orang yang tidak memanggil, yang tidak berdoa, yang tidak menyeru pada selain Allah. Yang tidak membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah. Yang tidak berzina. Siapa yang berbuat demikian, dia dilemparkan ke tempat orang-orang yang berdosa. Dan mereka itu kali dalam keadaan dosa. Orang-orang yang bertobat kepada Allah, apabila berbuat salah, maka mereka diganti kesalahannya dengan kebaikan oleh Allah SWT. Orang-orang yang siapa yang bertobat, dia tobat dengan sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang apabila melewati perbuatan maksiat, maka melewatinya dengan terhormat, tidak ikut-ikutan orang. Dan orang-orang yang apabila diperingati, dia tidak berlalu begitu saja, seperti orang buta dan tuli, tapi dia melalui dengan terhormat. Dan orang-orang yang selalu berkata, ya Tuhan kami, karuniakan untuk kami, dari pasangan kami, keturunan kami, insan yang menunjukkan hati kami, jadi pimpinan orang bertakwa. Katakanlah ya Muhammad, Tuhanmu tidak menghiraukan kamu, kalau bukan karena doamu dan perbaikan kamu, tetapi kamu banyak membangkang, menyanyiakan, maka kamu akan dilemparkan ke tempat yang benar. Yang kedua, orang-orang yang dipanggil oleh Allah sebagai orang yang muttaqin. Orang yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Diserukan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 130 sampai 133. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan untuk kamu diizinkan meraih surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Sudah disediakan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa gerangan orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak waktu lapang dan waktu sempit, orang-orang yang suka menahan marah, orang-orang yang suka memaafkan orang yang suka berbuat baik. Mereka berinfak biasanya dalam kelapangan, tapi juga dalam kesempitan orang tuanya, anak yatim, orang miskin. Maka bisa dalam perjalanan tidak diabaikan. Jika dalam kelapangan orang jauh, ingatkannya pula. Dalam berinfak dia tidak saja berinfak, tapi berinfak dengan cara yang baik. Mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 265. Alladzina yunfiquna malahu wa thumma la yu'minuna ma anfaqu manan wal azab lahum ajrun min rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kata-kata yang menyakiti hati atau disebut-sebut lagi, maka itulah yang pahalanya disediakan oleh Allah. Tidak mereka berduka cita, bukan mereka bersedih hati. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum min manni wal adha kalladzina yunfiqu malahu ri'a an-nas wa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa masaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fa tarakahu saldan la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan kata-kata yang menyakiti hati atau kau sebut-sebut lagi. Pemberian seperti itu taubat, seperti kau letakkan debu di atas batu yang licin. Bagaimana kiranya kalau debu itu ditimpa oleh hujan yang lebat, itu kamu tidak bisa menahannya, bukan? Itulah Allah tidak tunduk. Kata-kata yang baik lebih baik daripada sedekah yang ikut kecacian. Maukah kamu seperti seseorang yang mempunyai tanaman, kurma, gandum, anggur dan sebagainya, dan ditanami dengan susah payah. Pada saat masa tua dan waktunya masih lemah, tiba-tiba kebun itu
sambar oleh angin yang panas, terbakar hangus. Untuk dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menanam lagi tidak ada tenaga, sudah lemah, sudah anak cucu masih lemah. Itu orang yang berbuat baik tetapi sebut-sebut kebaikannya. Atau diikuti dengan kata-kata yang jahat. Itu kita tidak mau. Nah, seperti itu terjadi pada diri kita. Sepelanggaran dan itu orang yang memaafkan orang yang salah. Nabi katakan, kamu selalu akan berada dalam kebaikan selama kamu cepat lupakan dua hal dan selalu ingat dua hal. Apa dua hal yang selalu kita ingat? Ingat selalu kebaikan orang kepadamu, supaya akan membalasnya. Ingat selalu salammu pada orang, jangan kau ulang lagi. Lupakan kebaikanmu kepada orang, jangan kau sebut-sebut lagi. Lupakan salah orang kepadamu, jangan kau dendam lagi. Jangan terbalik. Bersedekah sedikit kepada orang, jangan lupa-lupa sampai bertahun-tahun. Sebaliknya kalau orang salah, dendam tidak pernah lupa. Itulah yang jelek. Dendam itu akan menyulitkan diri sendiri. Dari kiamat nanti, jika orang yang sebaik sudah masuk surga, kita belum bisa masuk surga sebelum ketemu orang yang kita dendam. Jadilah orang yang kita dendam pada masa mencari seseorang. Tidak mudah. Dari situ, bermiliar bahkan bertriliun manusia dari Nabi Adam sampai satu yang kita pada masa. Termasuk surga terlambat karena dari dendam pada Afina aninas, memberi maaf orang yang salah. Wallahu yuhibbul muslimin, Allah suka pada orang yang berbuat baik. Muslimin itu adalah membalas kebaikan tidak sama seperti kebaikan yang diberikan. Membalas kebaikan dengan cara yang lebih baik. Itu yang disebut muslimin. Ihsan adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Dan apabila melakukan perbuatan keji atau berbuat salah, segera minta ampun kepada Allah, segera minta maaf kepada orang. Allah misiru alama, oh lama. Dia tidak biarkan dirinya larut dalam dosa, karena dia telah tahu. Itu orang yang kata Allah, jauh mengfiratu narabihi, balasannya dari Tuhannya, jannatin tajaimin tatihal anak, wadina fiha wanima ajwa amin. Maka di dalam sana lamanya, telah balasan terbaik untuk orang yang memberikan. Berikutnya adalah orang yang muflihun, orang yang beruntung dan dijanjikan mewarisi surga Firdaus. Siapa gerangan itu? Katakan di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23, ayat 1 sampai ayat 18. Kata aflahal mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashu'un. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa gerangan orang yang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khashu'un. Mereka yang sholatnya khusyuk. Urusan sholat diawali dari kesempurnaan. Kesempurnaan sholat diawali dengan kesempurnaan wudhu. Karenanya, kata Nabi, yada'una umati ghuran muhajjad. Akan ku kenali umatku di hari kiamat dari cahayanya yang berkilauan. Akan ku kenali umatku seperti kuda-kuda putih di antara kuda-kuda yang yada'una umati ghuran muhajjad. Mengenali umatku dengan cahaya yang berkilauan. Jadi bekas saya wudhu. Saya sering lihat ibu-ibu jika berwudhu di musola, itu kakinya dijulurkan ke pancuran, tidak dibasuh. Padahal yang diperintahkan, maka basuhlah mukamu dan basuhlah tanganmu sampai siku, basuhlah kakimu sampai mata kaki. Tapi ingatkan, awal melaku, neraka awal buat kaki-kaki yang tidak kena air wudhu pada diwajibkan dibasuh. Amanati muadin dong, orang-orang di zakat fa'ilan yang menunaikan zakatnya. Jangan kamu kira harta yang kau simpan itu akan mendatangkan kebaikan bagimu. Sungguhnya dia mendatangkan keburukan bagimu. Dan dia akan dikalungkan di hari kiamat karena tidak dizakat. Lazina bi amanati muadin dong, orang-orang yang terhadap amanat yang diberikan kepadanya dan janji yang diberikannya. Nazar-nazarnya ditunaikan dengan baik. Mulai itu warisun. Aladzina dari Sunan Firdausa, Ulfiha Khalidu. Mereka itu yang mendapatkan warisan yang paling besar, waris surga Firdaus. Kemudian orang-orang yang kata Allah dapatkan gelar ulul albab. Ulul albab.
Siapa kalangan yang dapat gelar Al-Bab yang tertera di dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 194. Nah, dianjurkan ayat ini kita baca kalau kita terbangun di waktu malam, tetap langit dengan kegelapannya, menyaksikan bintang-bintang dengan cahayanya, rasakan dinginnya malam, menambah kekecilan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebesarannya. Barulah kita kerjakan salat tahajud. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Wakhtilafil laili wan nahari. Ada pergantian malam dan siang. La ayatil lil albab. Ada tanda-tanda bagi orang yang punya akal dan pikiran. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Yang selalu ingat Allah kalau berdiri waktu duduk. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang merenungkan kejadian langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lepas kata dari lisannya, ya Tuhan kami, dari yang terciptakan yang selesai, sia-sia belaka. Akhirnya jadinya, biar kami jadi acapnya. Rabbana amanah. Rabbana inana sami'na munadiyan yunaadi. Ya Tuhan kami mendengar semua menyeru kami untuk beriman. Amanah kami pun beriman. Ya Tuhan kami, maafkan salah kami, dan bila kami mati, kumpulkan kami bersama-sama orang yang berbakti kepadamu. Pada suatu hari datang 3 orang sahabat menemui Aisyah. Sahabat itu berkata, wahai ummul mukminin, kami datang dari jauh, semata ingin bertanya tentang akhlak Rasulullah, dan tentu engkau punya banyak pengalaman hidup bersamanya. Mendengar pertanyaan itu Aisyah menangis terisak-isak. Dia berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Dia menjawab jelas, singkat tetapi padat. Akhlaknya adalah Al-Quran. Apa artinya? Segala yang dicintai Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Itulah yang dilakukannya. Segala yang dibenci Allah disebutkan dalam Al-Quran. Itulah yang dijauhi dan ditinggalkannya. Di antara akhlaknya, ada satu malam giliranku tiba. Saat aku telah satu siang telah membuat, kulitku telah menyentuh kulitnya. Dia berbisik ke telingaku, ya ummul mukminin, relakah engkau malam ini kugunakan untuk beribadat munajat kepada Rabbku? Aku berkata, aku sangat senang tidur di sampingmu, tetapi aku lebih senang bila engkau melakukan apa yang paling kau sukai. Kulihat Rasulullah bangun, dia menatapkan matanya berkaca-kaca, dia berwudu dengan air yang tidak berlebihan. Kemudian dia meninggalkan salat. Panjang-panjang ayat yang dibacanya, amat lama berdirinya, lama rukuknya, dan lama sujudnya. Saat sujud kedua isak tangisnya. Selesai sholat kulihat dalam lantai, basah oleh air mata. Pada pagi hari, lihat matanya sempat bekas menangis. Ketika Bilal melihatnya, Bilal menyapanya. Ya Rasulullah, sakit engkau? Lihat matamu sempat bekas menangis. Jawab beliau, aku tidak sakit Bilal. Hanya tadi malam, turun firman Allah, bagi orang yang membacanya, tidak merenungkan apa isinya. Surat Al-Imran ayat 190 sampai 194. Wahai Bilal, telah diperlihatkan kepadaku dasarnya neraka jahanam. Yaitu itu berkobar-kobar ke arah umatku. Aku berusaha memadamkannya. Ternyata usaha itu sia-sia. Tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadaku, memberikan secangkir air yang jernih. Kecilan api yang dahsyat itu, air tersebut sangat menakjubkan. Api itu pun padam. Aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, air apa yang kau berikan kepadaku yang dapat memadamkan dahsyatnya neraka jahanam? Jawab Jibril, itu air mata umatmu yang menangis di keheningan malam. Berikan kepadanya di saat yang membutuhkannya. Adakah air mata kita yang tertumpah di waktu malam? Mataku pengen pada Allah. Kalau ada majelis syukur, kalau belum majelis kita coba. Kalau air mata ngambek, ya laku ibu. Nabi berkata, semua mata besok menangis di hari kiamat, kecuali 3 macam mata. Mata yang suka bergadang di jalan Allah. Kedua,
mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Yang ketiga, mata yang terjaga dari suka memandang peliharaan oleh Allah. Tiga derajat, tiga hal yang menaikkan derajat kata Nabi. Salah tiga derajat, pertama tahun, salam, assalatu billahi wa nasunya. Tiga perkara yang menaikkan derajat. Yang pertama, memberi makan orang yang kelaparan. Yang kedua, memberi salam, menyebarkan salam. Dan yang ketiga, sholat di waktu malam ketika orang sedang menyuci. Salat suka paruh, tiga yang menggugurkan dosa. Suatu kota yang masjid, itu harus sholat ada sholat. Isra wudhu bersama. Tiga yang menggugurkan dosa. Yang pertama, banyak melangkah ke masjid. Yang kedua, nanti sholat sesudah sholat. Dan yang ketiga, menyempurnakan wudhu di sini. Di sini kita boleh percaya mau, tapi kita sempurnakan dengan berwudhu, menggugurkan dosa. Di waktunya azan kita sudah berwudhu, sehingga kita nanti sholat bukan sholat nanti kita. Maka menunggu sholat ketika belum waktunya sholat, menunggu sholat, menunggu datang berjamaah, itu adalah cara atau perbuatan yang menggugurkan dosa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dicintai Allah, menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang janjikan surga Firdaus, dan menjadi orang-orang yang masuk kepada kategori ulul albab. Semoga apa yang saya berikan ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan amal kita menjadi berkualitas. Yang berkualitas adalah yang senantiasa dilakukan sekalipun sedikit. Khairul amali adwamu wa in qalla. Sebaik-baik amal yang senantiasa dikerjakan walaupun sedikit. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah dan dia istiqomah di atas keimanannya, akan turun malaikat berkata, jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Kami yang mengurus segala persoalan di dunia, demikian kami yang mengurus segala keperluan di akhirat ini. Sana ada bagimu, apa yang kamu minta, sana disediakan Tuhan, apa yang kamu ingin. Itulah anugerah dari Tuhan dan pengampunan itu. Berkuat dalam surat Al-Aqaf surat 40 ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah semesta kamu Allah ghafurun alaihim wa hum yahzanun. Orang-orang yang beriman berkata Tuhan kami Allah dan istiqomah di atas keimanannya, dia tidak akan takut, tidak akan takut. Semoga kita menjadi orang yang istiqomah yang biasakan kami yang mendukung siapa yang biasa mengerjakan sholat malam semua waktu dia tidak bisa mengenang karena sakit tetap dicatat sama seperti dengan yang biasanya dia dengan siapa yang biasa puasa Senin dan Kamis, siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulan, pada saat dia sakit dia tidak bisa puasa, dia telah dicatat seperti orang yang berpuasa. Dan itu biasa dikerjakan. Siapa yang biasa membaca Quran, mengajarkan pagi, sore, siang, malam, maka pada saat dia tidak bisa mengerjakan karena sakit, dia mulai melakukannya. Karena itu biasa dilakukan. Bila kita biasakan yang baik-baik, dan itu biasakan yang jelek-jelek, sehingga kita mendapatkan keuntungan karena semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.